Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Regina Riantari Ruslan. Saya lahir tanggal 1 Oktober 2005, yang berarti usia saya saat ini adalah 19 tahun. Saya memiliki satu saudara kandung, yaitu seorang adik laki-laki yang berbeda usia 14 tahun dengan saya. Yang mana berarti saya hanya 2 bersaudara. Terus aktivitas saya saat ini adalah sebagai seorang mahasiswi di Universitas Negeri Makassar, Fakultas Psikologi, jurusan Psikologi. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin menceritakan mengenai lifespan atau bagaimana perkembangan saya mulai dari masa prenatal atau masa saya baru dilahirkan sampai akhirnya menginjak masa anak-anak akhir. Kita mulai pada masa prenatal. Nah, pada masa ini kita mulai pada saat saya mau lahir. Nah, pada hari Jumat malam yang mana masih tanggal 31 September ya, atau 30 September itu hari Jumat malam, mama itu sudah menunjukkan bahwa perutnya mulai mules dan mama menyadari bahwa tidak lama lagi mungkin saya akan melahirkan. Nah, karena mama menyadari hal tersebut, mama itu beberapa kali memanggil bidan desa. Nah, pada panggilan pertama itu bidannya mengatakan bahwa belum Bu, ini masih pembukaan kedua, yang mana pembukaan itu sampai, kan harusnya pembukaan itu sampai pembukaan 10. Nah, pada saat itu bidan desa mengatakan mama baru sampai pembukaan 2, yang mana kemudian bidannya itu balik lagi, belum mengambil tindakan karena bidan berpikir itu masih pembukaan kedua. Padahal itu sudah sekitar jam 9 atau jam 10 malam. Nah, setelah itu 1 jam kemudian mama merasakan kontraksi yang sangat sakit. Kemudian papa memanggil bidan desa itu kembali, dan bidan desa itu datang ke rumah. Terus bidan desanya bilang, "Belum Pak, ini masih jauh pembukaannya," katanya gitu, kayak belum bisa untuk dilahirkan ini. Terus yang kayak sudah, bidan itu balik lagi. Terus habis itu pada sekitar jam 11 atau jam 12 malam mau ke hari Sabtu, mau ke tanggal 1 Oktober, itu mama mendadak betul-betul sudah sangat amat mules. Terus yang kayak betul-betul mama sudah tidak bisa tahan rasa sakitnya. Terus karena papa sudah kesal dengan bidan desa ini, akhirnya papa memanggil dukun beranak. Kalau disebutnya sekarang itu mama memanggil dukun beranak yang lebih, karena pada waktu itu kan masih tahun 2005 yang mana orang masih mempercayai dukun beranak karena katanya lebih memiliki banyak pengalaman daripada bidan, katanya seperti itu. Akhirnya papa memanggil dukun beranak tersebut. Terus dukun beranak tersebut marah ke papa. Dia bilang, "Kenapa tidak dari tadi dipanggil saya? Ini tuh harusnya sudah diberikan tindakan tuh sejak tadi," seperti itu. Terus papa bilang, "Tadi saya panggil bidan desa, katanya belum bisa untuk diambil tindakan," gitu. Terus habis itu tepat pada jam kata mama itu Gina kecil itu tidak lama proses persalinannya, kayak cuman berapa jam. Terus akhirnya saya lahir tepat pada tanggal 1 Oktober 2005. Kemudian kita masuk pada masa lahir bayi umur 0 sampai 2 tahun. Pada saat saya lahir, sebagaimana menurut teori Sigmund Freud pada fase oral, kata mama, saya sangat senang sekali mengisap jari dan menggigit benda apapun yang saya temui. Pada masa ini saya masih diberikan ASI juga oleh mama, dan for information saya diberikan ASI oleh mama itu sampai umur 3 tahun kalau tidak salah. Terus pada umur 0 sampai 2 tahun ini juga saya kemudian sudah pandai merangka atau untuk menggapai sesuatu serta belajar berjalan sebagaimana teori Jean Piaget pada tahap sensori motor. Kemudian kita beralih ke masa anak-anak awal. Mama dan nenek itu juga pernah bilang Gina kecil adalah anak yang tergolong sabar karena
Pokoknya selama Gina kecil diberikan ASI dan perutnya kenyang, itu dia tidak akan menangis. Kayak pernah ada satu hal yang bikin kayak nenek sama mama bilang bahwa saya sabar, itu karena pernah di bagian punggung saya itu pernah sampai iritasi karena keringat, dan harusnya saya menangis untuk hal itu karena sudah iritasi, kayak sudah merah-merah, tapi katanya saya tidak menangis sama sekali. Dan yang menyadari itu adalah nenek sama mama. Mama juga bilang pada masa ini, masa anak-anak awal, karena dalam keadaan ekonomi yang pelik, mama papa itu belum bisa terlalu memenuhi tahap sensori motor saya, yang mana kayak seperti membelikan mainan-mainan yang bisa meningkatkan kognitif saya dan lain-lain. Nah, tapi meskipun mama dan papa belum bisa memenuhi hal tersebut, mama bilang kondisi kognitif saya itu bisa dibilang normal, karena mama bilang pada saat itu saya itu menjadi salah satu dari sedikit siswa di sana yang mampu pada umur 6 tahun mampu mengeja dengan baik, membaca dengan baik, dan menulis dengan tertata. Nah, maka dari itu mama menyimpulkan bahwa pada saat itu kognitif saya berkembang dengan baik. Pada masa ini juga interaksi sosial saya bisa dikatakan baik-baik saja oleh mama, karena saya juga memiliki banyak teman. Dan juga, for your information, saya itu 3 kali pindah TK dan 2 kali pindah SD dikarenakan pekerjaan bapak itu selalu pindah-pindah. Nah, di 3 TK ini saya juga bisa dengan gampang atau mudah bergaul dengan teman-teman, selalu berusaha atau inisiatif untuk kenalan dengan teman-teman baru. Terus juga pas waktu SD juga saya punya banyak teman dan bisa bergaul dengan baik bersama teman-teman sebaya saya. Bahkan meskipun saat ini sudah tidak sekota dengan teman-teman saya itu, sampai sekarang saya masih berhubungan baik dengan teman TK saya, teman SD saya, sampai teman SMP, SMA saya. Kemudian pada masa anak-anak tengah, sebagaimana pada teori Sigmund Freud mengatakan pada bagian fase laten, pada fase ini saya juga sudah mulai fokus pada sekolah. Seperti yang saya bilang tadi, setahun di taman kanak-kanak saya sudah mampu mengeja huruf dan membaca, dan selalu lebih unggul dari teman-teman sebaya saya. Saya juga sudah mampu menulis dengan baik. Tidak lupa juga selalu aktif bermain bersama dengan teman-teman sebaya saya. Nah, pada umur 7 tahun saya mulai masuk ke sekolah dasar dan menjadi salah satu anak yang sudah mampu membaca daripada anak-anak lainnya, dan selalu mendapat juara 1 atau 2 di kelas selama di sekolah dasar sebagaimana teori Jean Piaget pada bagian tahap operasional. Nah, selama umur 7 hingga 9 tahun, maka itu sekitar kelas 1 SD sampai kelas 4 SD, saya dikenal sebagai anak yang aktif dalam belajar dan kognitif saya berjalan dengan baik. Bisa dibuktikan selama sekolah dasar juga saya selalu menginjak pada peringkat 1 atau 2 dan tidak pernah lepas dari itu. Aktivitas sosial saya pun juga mampu dikatakan normal karena saya memiliki banyak teman pada saat itu. Kemudian beralih pada masa anak-anak akhir, pada masa ini itu saya cenderung mulai memperlihatkan ketertarikan pada pelajaran bahasa Inggris. Saya sudah mampu menguasai ratusan kosakata bahasa Inggris dan merasa nyaman dalam menggelutinya. Ini itu sekitar pada kelas 6 SD. Juga sebagaimana teori John Bowlby mengatakan perkembangan anak ditentukan oleh interaksinya dengan orang tua dan pengasuhnya. Nah, saya merasakan sekali tentang teori John Bowlby ini di masa ini. For information, papa itu adalah tipe orang yang sangat adil dan lumayan otoriter. Nah, pada fase ini itu saya melihat bagaimana sifat papa menurun ke saya. Contohnya pada ada suatu ketika di mana ada teman saya yang dicurangi oleh teman lain. Nah, pada saat itu tuh saya tidak pernah tinggal diam dan selalu membantu, bahkan membela teman saya ini. Oke teman-teman, itulah tadi
tadi cerita panjang saya mengenai lifespan atau perkembangan Regina mulai dari lahir sampai masa anak-anak akhir. Semoga teman-teman bisa mengetahui lebih banyak tentang teori-teori, karena saya juga tadi menyebutkan beberapa teori tentang perkembangan anak. Semoga teman-teman bisa menyimak dengan baik untuk teori tersebut, dan juga saya minta maaf jika ada salah dalam penyebutan kata. Saya minta maaf juga kalau masih ada kurang-kurangnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.